Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama warasatul anbiya, para sesepuh bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mursyid Thariqatus Siddiqiyah yang kami taati, Ibu Nyai Safwatul Ummah, penasehat organisasi Jamiah Kausar Putri Hajarullah, juga Ketua Umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus Ketua Yayasan Tarbiyah Hifdul Mulam wal Banat Pusat Losari Pelosok Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarram beliau Bapak Tasriful Adib Ajis, Ketua Forum Mukhalifatus Siddiqiyah. Al-Mukarramun beliau Bapak Muhammad Subhi Ajal Sani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah, juga Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap pengurus dan anggota organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadapan hadratir Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semua yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kedua,
Syukur alhamdulillahirabbil alamin pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pembawa ajaran agama Islam. Beliau wasilatul uzma. Beliau rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin pada beliau sang guru besar mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah, agar kita semua ini mencapai abdan syakuro. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah kita ketahui bersama bahwa Siddiqiyah itu berasal dari kata siddiq, artinya benar. Sehingga Thariqat Siddiqiyah artinya jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Disebut Thariqat Siddiqiyah karena silsilahnya melalui sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ajarannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Siddiqiyah adalah faham tasawuf. Yang dimaksud faham tasawuf adalah faham kebersihan hati, faham kebersihan jiwa. Jadi orang-orang Siddiqiyah adalah orang-orang tasawuf, orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perintah dilanjutkan kepada sahabat Abu Bakar, yaitu akhlaqu bi akhli, akhlaqu bi akhlaqillah. Dalam hadis Nabi, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Jadi takhallaku bi akhlakillah, ini dawuh Kanjeng Nabi,
berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Oleh sebab itu, sifat-sifat yang bersih, sifat-sifat yang terpuji itu harus diresapi, harus dihayati, harus dijalankan dalam praktek kenyataan dan dengan kesadaran di dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Tanpa memiliki sifat-sifat yang bersih, yang terpuji dan mungkin bisa dekat, tak mungkin bisa dekat, tidak mungkin bisa ma'rifatullah, dan tak mungkin bisa takwa kepada Allah. Karena hatinya tidak bersih, karena hatinya masih banyak kotoran-kotoran, maka kotoran-kotoran hati itulah yang harus dibersihkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la tadkhul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. An Abi Thalhah rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis Jami'us Shaghir jilid 2 bab huruf lamali halaman 356. An Abi Thalhah Sahih rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambarnya anjing. Hujatul Islam Imam Ghazali rahimahumullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 1 bab 5 halaman 55 mengomentari hadis tersebut. Wal qalbu baitun huwa manzilul malaikati wa mahbato atharihim wa mahallu istiqrari. Hati itu rumah, dia tempat turunnya malaikat dan tempat turunnya asar mereka dan tempat menetapnya asar mereka. Wasifatu rodiyah masalul ghadabi wasahwati wal hakoti wal hasadi wal kibri wal ujubi wa ikhwatiha kilabun nabiha. Dan sifat-sifat hati yang rendah umpamanya marah, syahwat, dengki, hasud,
takabur, membangga-banggakan diri, dan saudara-saudaranya sifat hati yang rendah adalah anjing-anjing yang kotor. Jadi sifat-sifat hati yang tercela itu diibaratkan anjing-anjing maknawi yang kotor. Bila di dalam rumah hati itu ada anjing, sifat-sifat hati yang rendah, kotor, maka cahaya malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah hati kita. Hati kita terhalang oleh anjing-anjing maknawi, dan otomatislah hati kita, rohani kita, tidak akan dapat menangkap cahaya, sehingga terjadi kegelapan. Jadi rumah hati kita ini harus bersih, harus kosong dari anjing-anjing maknawi, yaitu sifat sombong. Itu laksana anjing maknawi. Sifat dengki itu laksana anjing maknawi. Sifat marah itu laksana anjing maknawi. Sifat dendam itu laksana anjing maknawi. Sifat sakit hati, ghadab, itu laksana anjing maknawi. Sifat putus asa. Maka semua ini harus kita usir dari jiwa kita, dari hati kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, tujuan Torekot Siddiqiyah, tujuan Torekot Siddiqiyah, satu, mendidik, membimbing, dan menuntun manusia agar dekat kepada Allah melalui praktek zikir jahar nafi isbat. Nomor dua, mendidik, membimbing, dan menuntun manusia agar kenal kepada Allah melalui praktek zikir siri ismudan. Untuk tercapainya dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, praktek zikir jahar dan praktek zikir siri haruslah selalu diamalkan secara istiqomah. Yang nomor tiga, mendidik, membimbing, dan menuntun manusia agar menjadi manusia takwa Allah melalui ibadah ritual seperti sholat, puasa, zikir, dan ibadah sosial dalam bentuk kegiatan sosial melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah. Nomor 4, mendidik, membimbing,
dan menuntun manusia agar menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah, merujuk pada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39. Wa in taskuru yardahu lakum, wa in taskuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, dia meridhai kesyukuran. Jadi jika kamu bersyukur, dia meridhai bersyukuranmu itu. Inti dari 4 tujuan pendidikan di Thariqat Siddiqiyah adalah menjadi abd dan syakuro. Abd dan syakuro. Abd dan dalam bahasa Arab artinya hamba atau pelayan. Sedangkan syakuro berasal dari kata syukur, pembeda antara hamba yang bersyukur dengan yang tidak, terletak di 3 titik di atas huruf sin. 3 titik tersebut melambangkan bahwa manusia memiliki 3 titik pelayanan yang harus diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan organisasi di Siddiqiyah. Jadi pembeda antara hamba yang bersyukur dengan yang tidak terletak di 3 titik di atas huruf sin. 3 titik tersebut melambangkan bahwa manusia memiliki 3 titik pelayanan yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan organisasi di Thariqat Siddiqiyah, yaitu sebagai 1 pelayan keimanan, 2 pelayan kemanusiaan, 3 pelayan kealaman. Jadi 3 titik yang ada di dalam huruf shin itu adalah melambangkan 1 pelayanan keimanan, 2 pelayan kemanusiaan, 3 pelayan kealaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, semua organisasi-organisasi yang ada di Thariqat Siddiqiyah ini yang mendirikan adalah Mursyid Thariqat Siddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Sudah kita ketahui bersama bahwa pokok pangkal ajaran Thariqat Siddiqiyah adalah zikir La ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah jauhar, berlian maknawi yang keluar dari ruh-ruh para nabi-nabi.
cabang iman yang paling utama, pembaharu kekuatan iman, seutama-utamanya zikir kepada Allah Ta'ala, keselamatan dari siksa neraka, kunci pembuka langit, merusak iblis menjadi musuh manusia adalah la ilaha illallah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita mengenal mursyid Thariqat Siddiqiyah lebih dekat. Merujuk kepada keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, ditulis pada tahun 1322 Hijriah, 570 Masehi, bab 14 tentang mengenal nasab dan silsilah guru sampai ke Rasulullah. Bab adab murid disebutkan bahwa nama Thariqat merujuk pada nama silsilah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai Syekh Taifur bin Isa Abu Yazid Al-Bustami dinamakan Siddiqiyah. Setelah Syekh Taifur bin Isa Abu Yazid Al-Bustami wafat, nama Thariqat mengikuti nama mursyid yang mengajarkannya, sedangkan nama Siddiqiyah lama-lama menghilang, sehingga ada nama Thariqah Qadiriyah merujuk pada mursyidnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Thariqat Naqsabandiyah merujuk pada mursyidnya Syekh Bahauddin Naqsabandi. Thariqat Syadziliyah merujuk pada mursyidnya Syekh Abu Hasan Asyadzili dan lain-lain. Pada tahun 1950-an, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti menerima amanah dari guru beliau Syekh Ahmad Su'aib Jamali di Banten, yang merupakan keturunan dari Syekh Yusuf Tajul Khalwati dan mengajarkan Thariqat Khalwatiyah. Amanat itu adalah agar mengembalikan nama Siddiqiyah yang telah tenggelam dengan bermunculannya berbagai nama Thariqah. Atas amanah tersebut pada tahun 1970-an, saat merintis berdirinya pesantren Majmu'al Bahrain di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti menggunakan nama Thariqat Khalwatiyah Siddiqiyah. Beberapa waktu kemudian menghilangkan nama Khalwatiyah dan penuh menjadi nama Thariqat Siddiqiyah hingga kini.
dan pada tahun 2021 ditambah kalimat Indonesia sehingga menjadi Thoreko Siddiqiyah Indonesia. Saat ini satu-satunya mursyid Thoreko Siddiqiyah di dunia adalah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, atau lebih dikenal dengan nama Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Beliau adalah putra pasangan Haji Abdul Mukti dan Nyai Nasihat. Lahir di Desa Losari, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober 1928. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah Madrasah Islamiyah Rejagung, Ploso, Jombang, Pesantren Rejoso, Peterongan, Jombang, kemudian dilanjutkan di Pesantren Tebuireng, Jombang. Setelah menempuh pendidikan pesantren, beliau menempuh pendidikan informal dari guru beliau yang lain sebanyak kurang lebih 20-an orang. Pada tahun 1950-an beliau menjadi guru madrasah di Lamongan, dan di dalam satu kesempatan bertemu dengan Syekh Ahmad Su'eb Jamali di Banten, yang kemudian mengajarkan ilmu Thoreko secara intensif dalam kurun waktu 5 tahun. Mulai tahun 1959 Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti mengajarkan Thoreko Siddiqiyah di Desa Losari, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang sampai sekarang. Hingga kini Thoreko Siddiqiyah sudah tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Bahkan sekarang ini sudah menyebar ke beberapa negara. Untuk mengimbangi perkembangan murid dan umat Islam yang memerlukan bimbingan pelajaran Thoreko Siddiqiyah, mursyid mengangkat wakil-wakil yang disebut khalifah, yang bertugas mewakili mursyid memberikan biat Thoreko dan pelajaran Siddiqiyah pada murid-murid. Dari sejak pertama kali penunjukan Khalifah Siddiqiyah hingga tahun 1442 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Dan untuk selanjutnya, kemudian mursyid Thoreko Siddiqiyah mengangkat wali talqin Siddiqiyah untuk membantu tugas beliau. Jadi selanjutnya mursyid juga mengangkat wali talqin Siddiqiyah untuk membantu tugas beliau, memberikan pelajaran zikir jahar, nafi isbat, dan zikir siri ismudan.
sejak tahun 2021, tepatnya tanggal 1 Dzulqa'dah 1442 Hijriah atau 10 Juni 2021 Masehi hingga tahun 2022 Masehi, telah diangkat Wali Talqin Siddiqiyah sebanyak 3 kali pengangkatan Wali Talqin. Jadi pengangkatan Wali Talqin Siddiqiyah pertama dari lulusan Maqasidul Quran yang dikenal dengan nama Ikhwan Raudhur Riyahin minal Maqasidil Quran diangkat, disingkat Ikhwan, angkatan pertama sebanyak 31 orang. Pengangkatan Wali Talqin Siddiqiyah kedua dari lulusan Maqasidul Quran, angkatan kedua sebanyak 37 orang. Pengangkatan Wali Talqin Siddiqiyah ketiga dari murid-murid Siddiqiyah yang disebut dengan kader makhrajan sebanyak 55 orang, sehingga sampai tahun 2022 jumlah Wali Talqin Siddiqiyah yang diangkat ada 123 orang. Dalam perjalanannya sampai akhir tahun 2022 ada 4 orang Wali Talqin yang telah wafat. Begitu pula untuk menjaga dan melestarikan Thariqah Siddiqiyah serta menghimpun murid-murid agar dapat melaksanakan pelajaran Siddiqiyah dengan tepat dan benar, Mursyid Thariqah Siddiqiyah mendirikan organisasi-organisasi di Siddiqiyah dari yang paling awal hingga terakhir. Adalah 1. Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, 2. Pesantren Majmal Bahren Hubbul Waton Minal Iman Siddiqiyah, 3. Jam'iyah Kautsar Putri Hajarullah Siddiqiyah, 4. Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Siddiqiyah, 5. Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, organisasi Siddiqiyah Orsid, organisasi pemuda Siddiqiyah Opsid. Itulah untuk agar Thariqah Siddiqiyah bisa berjalan, bisa melaksanakan pelajaran Siddiqiyah dengan tepat dan benar, maka Mursyid mendirikan sebuah organisasi di Siddiqiyah ini supaya dapat melaksanakan pelajaran Siddiqiyah dengan tepat dan benar. Bapak Ibu yang kami muliakan, keluarga Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti terkelompok menjadi 2 bagian. Keluarga nasab, yaitu Ibu Nyai Sofatul Ummah dan Bapak Muhammad Subhi Ajalsani, dan keluarga sebab, yaitu warga Thariqah Siddiqiyah yang mendukung perjuangan beliau di Siddiqiyah.
dalam urusan perjuangan di Siddiqiyah, keluarga, nasab, dan juga sebab, yaitu pendukung perjuangan beliau baik sebagai mursyid Thariqah Siddiqiyah maupun dewan pemelihara organisasi-organisasi di Siddiqiyah, yaitu Ibu Yai Sofwatul Ummah yang merangkap sebagai ketua umum Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, ketua umum Tarbiyah Hifdul Gulam wal Banat, serta Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan Jamiah Kausan Putri Hajarullah Siddiqiyah, dan Bapak Muhammad Subhi Ajasani yang ditunjuk beliau menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pemuda Siddiqiyah, dan diangkat oleh beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah menjadi wali talqin Thariqah Siddiqiyah angkatan kedua, dan sekarang dinobatkan diangkat oleh beliau menjadi pimpinan wali talqin Thariqah Siddiqiyah Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekilas sehubungan dengan Thariqah Siddiqiyah mudah-mudahan membawa pemahaman bagi kita sebagai murid-murid Thariqah Siddiqiyah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.